you don't predict. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Hai, jadi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Teologi Injil Markus. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerajaan Allah dalam Injil Markus. Nah, kerajaan Allah bukan seperti kerajaan dunia yang memiliki wilayah dan kekuasaan manusia, tapi Allah sendiri yang menjadi raja dan berkuasa atas seluruh kehidupan manusia. Nah, dalam Injil Markus, Yesus memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, sehingga setiap orang harus bertobat dan percaya kepada Injil. Kehadiran Yesus menjadi tanda nyata bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah manusia. Hal ini terlihat melalui berbagai mujizat yang dilakukan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mengampuni dosa, bahkan membangkitkan orang mati. Semua itu menunjukkan kuasa Allah bekerja melalui Yesus untuk membawa keselamatan dan pertolongan bagi manusia. Selain itu, Yesus juga mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah, seseorang tidak boleh mencari kedudukan atau kehormatan, tetapi harus hidup, rendah hati dan melayani sesama. Yesus sendiri memberi teladan sebagai hamba yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Kerajaan Allah juga harus diberitakan kepada semua orang. Karena itu, gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk menyebarkan Injil, menunjukkan kasih Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi melalui Injil Markus kita belajar bahwa kerajaan Allah hadir melalui iman, kasih, kerendahan hati, dan pelayanan kepada Tuhan maupun sesama. Jadi di sini saya akan membahas tentang mujizat Yesus. Nah, pernah tidak teman-teman berpikir kenapa sih Injil Markus ini banyak sekali menceritakan tentang mujizat Yesus? Nah, saat ini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, dalam bahasa aslinya, mujizat itu punya arti yang kaya. Ada yang berarti tanda dari Allah, kuasa yang luar biasa, keajaiban yang bikin takjub, dan itu adalah tindakan nyata dari Tuhan. Menariknya, penulis Injil Markus ini lebih fokus menceritakan bagaimana proses mujizat itu terjadi dan bagaimana kagetnya orang-orang pada saat itu ketika melihat kejadian tersebut. Nah, saat datang ke dunia, Yesus ini membawa ajaran yang baru, yang benar-benar mengubah hidup, bukan sekedar memperbaiki aturan. Nah, pelayanan yang sangat lengkap, mulai dari mengajar, berkhotbah, mengusir setan, sampai menyembuhkan orang sakit. Namun, Yesus seringkali melarang orang-orang untuk menyebarkan atau menceritakan mujizat yang dia lakukan. Kenapa? Karena supaya orang ini tidak salah paham dan cuma menganggap Yesus ini sebagai tukang sulap. Nah, bagi Markus, mujizat adalah bukti nyata bahwa perkataan Yesus itu benar dan ia adalah betul-betul anak Allah. Kuasa ini terbukti karena alam dan roh jahat pun tunduk kepada Yesus. Selain itu, Yesus juga menyembuhkan penyakit fisik sekaligus memulihkan hati manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus ini menyelamatkan manusia secara utuh, baik tubuh maupun jiwanya. Cerita mujizat dalam Injil Markus ini ditutup dengan cerita kisah Bartimeus, seorang pengemis yang buta yang punya iman yang sangat luar biasa. Saat ia dipanggil Yesus, ia langsung meninggalkan kehidupan lamanya, sembuh total dari buta, dan langsung berjalan mengikuti Yesus. Jadi semua mujizat ini adalah bukti bahwa kasih dan kerajaan Allah itu sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tugas kita sekarang adalah membagikan kebaikan itu kepada sesama. Baik, teman-teman, kita masuk dalam Kristus. Yang pertama itu rahasia Mesias. Ada pemikiran seorang ahli yaitu Rede ini mengatakan bahwa Yesus menyembunyikan identitasnya. Padahal dalam Injil Markus sangat jelas menyatakan bahwa Yesus ini adalah anak Allah dan berkuasa mengampuni dosa. Dan saat jadi juga Yesus mengaku bahwa akulah dia atau Ego Eimi. Dan bahkan prajurit Romawi pun mengakui dia sebagai anak Allah. Dan yang kedua, identitas Yesus. Yang pertama itu Yesus sebagai anak Allah, Allah yang nyata, berkuasa dan suci. Dan yang kedua, Yesus sebagai anak manusia. Dia benar-benar manusia dan punya perasaan dan bahkan menderita, ditolak dan mati di kayu salib. Ia juga sebagai guru yang mengajar dengan kuasa. Dan yang ketiga, Yesus sebagai Mesias. Dia bukan sebagai pemimpin perang atau politik, tetapi penyelamat yang menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan semua orang. Dan yang ketiga, arti anak manusia.
sama dengan Allah tapi menjadi manusia, datang melayani dan mati menebus dosa manusia, akan datang kembali sebagai Raja Hakim. Jadi Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, mati dan bangkit supaya semua orang percaya dan diselamatkan. Berikut kita masuk dalam doktrin iman dan Markus. Injil Markus mengajarkan bahwa setiap orang yang ingin masuk kerajaan Allah harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobatan berarti meninggalkan hidup lama dan mengalami pembaruan hati secara menyeluruh. Sedang berarti percaya penuh kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat. Markus juga menunjukkan bahwa iman harus disertai penyerahan diri dan tindakan yang nyata, seperti para murid yang meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Melalui berbagai mujizat dan pengajarannya, Yesus menegaskan bahwa iman membawa keselamatan, kesembuhan, dan hidup yang baru. Karena itu, Markus menutup Injilnya dengan ajakan supaya semua orang percaya kepada Kristus, supaya mereka memperoleh keselamatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin kayu salib Injil Markus. Doktrin kayu salib adalah inti dan esensi yang membedakan kekristenan dan agama-agama lain. Karena tanpa doktrin itu, kekristenan hanya akan menjadi ajaran moral biasa dan bukan jalan keselamatan. Hingga untuk memahami makna kayu salib ini merupakan kunci untuk mengerti Alkitab serta pribadi Yesus, yang dimana seorang tidak akan benar-benar memahami Kristus sampai ia memaknai salibnya. Selanjutnya kita masuk dalam eskatologi dalam Injil Markus. Bangsa Yahudi membagi waktu menjadi dua masa, yaitu masa sekarang dan masa akan datang. Di mana masa sekarang dianggap sementara dan penuh penderitaan, sedangkan masa akan datang dipandang sebagai masa damai dan kekal bersama Allah. Istilah eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos, yang berarti akhir zaman atau hal-hal terakhir. Dalam Injil Markus, ajaran tentang akhir zaman terutama dibahas dalam pasal 13. Yesus menjelaskan bahwa dunia dipenuhi dosa dan ketidakpercayaan. Tetapi orang percaya memiliki pengharapan karena anak manusia yang itu Yesus sendiri yang akan datang kembali dan dalam kemuliaannya. Kedatangannya bersifat nyata, mulia, dan berlaku bagi seluruh dunia. Selain itu, ketika diadili di hadapan Mahkamah Agung, Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias dan akan duduk di sebelah kanan Allah yang menandakan kemenangan dan kemuliaannya. Setiap orang percaya diminta untuk selalu berjaga-jaga, waspada, dan tetap setia. Injil Markus juga menekankan bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa sekaligus hamba yang datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi manusia. Melalui penulisan Injil ini, Markus menguatkan jemaat yang sedang mengalami penderitaan agar tetap percaya kepada Kristus dan setia sampai akhir. Akan menyimpulkan dari setiap materi yang kami bahas tadi, kitab Markus ini menekankan mujizat Yesus sebagai bukti kuasanya atas penyakit, alam semesta, dan roh jahat. Markus juga menunjukkan tindakan Yesus yang langsung menolong orang yang menderita. Melalui mujizat Yesus, Markus ingin menunjukkan bahwa Yesus ini benar-benar Mesias dan anak Allah yang dihadirkan di tengah-tengah. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari kami kelompok 3, dan kami kelompok berefleksi tentang apa sih arti sebenarnya dari mengikuti Yesus. Nah, terkadang kita berpikir kalau ikut Yesus itu hanya soal mendapatkan mujizat dan kesembuhan, atau kita hidup serba nyaman dan tenang. Tapi Injil Markus ini mau mengingatkan kita bahwa Yesus yang punya kuasa hebat bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit adalah juga Yesus yang rela berkorban, menderita, dan mati di kayu salib demi untuk menolong kita. Nah, ini menjadi teguran bagi kita sekalian di saat banyak orang di dunia ini berlomba-lomba mencari pangkat, mencari jabatan, dan ingin dihormati orang lain. Yesus justru meminta kita untuk melakukan hal sebaliknya. Kita diminta untuk belajar rendah hati, tidak egois, dan mau menjadi pelayan yang tulus bagi sesama kita. Jadi, kami kelompok menyadari bahwa iman itu bukan sekedar teori saja, tapi iman yang sebenarnya adalah tindakan nyata sehari-hari kita, di mana kita mau berubah menjadi lebih baik, kita berani berkorban demi kebaikan, dan selalu bersiap sedia melakukan tugas dari Tuhan dengan setia sampai akhir hidup kita. Jadi, makna hidup bukan soal seberapa banyak kita dilayani, tetapi seberapa tulus kita melayani sesama kita. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.